Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Hilma. Di sini saya sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini, yang akan membahas artikel Voluntary Adoption of Integrated Reporting, Effective Legal System and the Cost of Equity, yang akan dibawakan oleh Mbak Fiona Vista Putri. Kepada Mbak Fiona dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Fiona. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu paper dari jurnal Corporate Governance yang terbit di tahun 2002, judulnya The Adoption of Data Reporting, Effective Legal System and Cost of Effect. Oke, penelitian ini itu pada dasarnya dimotivasi karena adanya perbincangan di dunia ya terkait agenda untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial perusahaan. Seperti yang kita ketahui dari Paris Agreement. Nah, dari situ maka perusahaan-perusahaan ini itu berupaya untuk melakukan tindakan untuk mendukung tujuan besar tersebut. Sebagaimana dikutip dari salah satu yang dari Carvalho 2013 bahwa eh, di- eh, beliau menyatakan bahwa diperlukan adanya analisis komponen keberlanjutan yang terintegrasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberikan integrated reporting, di mana integrated reporting ini menunjukkan ketransparansian perusahaan terkait dengan informasi yang diberikan, sehingga hal itu juga mendorong IIRC pada tahun 2013 itu untuk memperkenalkan terkait dengan Integrated Reporting Framework. Nah, sehingga sebagaimana dikutip dari bagian terdahulu, perbaikan manajemen tingkat perusahaan dan pengungkapan itu berpotensi mengurangi persepsi risiko, maka di sini peneliti itu berargumen bahwa dengan adanya transparansi informasi yang diterbitkan perusahaan integrated reporting itu dapat meningkatkan proses perbaikan manajemen pada tingkat perusahaan sehingga risiko perusahaan itu dapat ditekan sehingga hal itu akan mendorong biaya ekuitas atau cost of equity itu selain itu, peneliti di sini itu juga menambahkan variabel tingkat negara, country level variable, dengan menggunakan enforcement sebagai faktor kelembagaan yang juga banyak diteliti di bidang CSR dan keberlanjutan. Nah, variabel ini itu menggambarkan perbedaan institutional setting dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, dikutip dari beberapa penelitian terdahulu juga banyak yang menyatakan bahwa perbedaan legal enforcement ini juga mempengaruhi terhadap bagaimana tata kelola di dalam perusahaan itu bekerja dan bagaimana perlindungan terhadap investor di dalam suatu negara itu besar atau kecilnya itu dipengaruhi. Maka dari itu, penelitian ini itu bertujuan untuk menyelidiki bagaimana biaya ekuitas atau cost of equity itu berhubungan dengan adanya pengungkapan IR dan bagaimana dampak sistem hukum atau legal enforcement yang efektif itu dapat menjadi pendorong atau penguat di dalam hubungan antara IR dengan cost of equity. Nah, selanjutnya penelitian ini itu berargumen bahwa menghipotesiskan dua dua hipotesis. Yang pertama yaitu integrated reporting disclosure itu berhubungan negatif dengan cost of equity dan hipotesis keduanya yaitu hubungan negatif antara IR dengan cost of equity itu diperkuat dengan adanya law enforcement. Nah, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah DID method, di mana di sini peneliti itu menginteraksikan variabel post and pre adoption dari framework integrated reporting di dalam model penelitiannya, di mana persamaan pertama ini itu
mengidentifikasi hubungan antara IR disclosure dengan cost of equity itu di saat post adoption period dari integrated reporting framework. Lalu untuk model kedua ini adalah untuk menjawab hipotesis kedua dengan menginteraksikan eh, penerapan integrated reporting di setelah framework ini diterapkan dengan menginteraksikannya dengan legal enforcement di suatu negara, di mana di sini cost of equity itu diukur dengan eh, CAPM berdasarkan pendekatan Fama and French. Nah, lalu untuk menjawab hipotesis yang diajukan oleh penelitian ini, peneliti menggunakan sampel dari cross-country data eh, yang menerbitkan laporan integrated reporting untuk tahun 2010 hingga 2017. Lalu untuk data integrated reporting dan cost of equity variable itu diperoleh dari penyedia data di sana yaitu Thomson Reuters, dan penelitian ini itu mengeksklud perusahaan keuangan dari sampel dan juga mengeksklud perusahaan-perusahaan dari Afrika karena mereka telah adopsi integrated reporting itu sebagai basis comply and explain sejak 2010. Dan, dan peneliti juga mengeksklud perusahaan yang memiliki cost of equity lebih dari 100% atau di bawah nol, atau leverage yang lebih dari 500 atau di bawah nol. Dan untuk variabel efektif legal system atau enforcement itu tadi, itu diperoleh dari data World Bank. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ke hasil dari penelitian ini. Yang pertama, di sini peneliti menyajikan deskriptif dan univariate analisis. Di tabel pertama ini peneliti menyajikan dua, dua jenis apa dua jenis data ya, yaitu control and treatment, di mana kontrol ini adalah sampel distribusi dari perusahaan yang belum menerapkan IR, sementara kalau treatment ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan IR. Nah, selanjutnya untuk tabel kedua, ini peneliti menyajikan sampel distribution berdasarkan country dari data penelitian yang digunakan. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa negara yang digunakan oleh peneliti dari mulai Australia, Amerika, dari semua benua. Lalu untuk tabel ketiga ini peneliti menyajikan deskriptif statistik berdasarkan mean dan standar deviasinya untuk data-data yang kontrol dan treatment. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ternyata perusahaan yang belum mengadopsi integrated reporting di dalam sampel penelitian ini ternyata memiliki rata-rata CAPM atau cost of equity yang lebih besar. Nah, hal ini saja sudah mengindikasikan bahwa eh, sebenarnya cost of equity perusahaan yang menerapkan IR itu lebih rendah daripada yang belum menerapkan IR. Lalu untuk tabel keempat ini adalah correlation matrix. Di sini dapat dilihat bahwa ketika diinteraksikan antara IR dengan post period dari penerapan integrated reporting framework berkorelasi berkorelasi negatif signifikan dengan CAPM. Itu pula ketika diinteraksikan dengan assessment. Lalu di tabel kelima ini disajikan univariate analisis semacam t-test antara treatment pre-adoption dengan post-adoption. Nah, di panel A ini adalah pre-adoption, yaitu sebelum penerapan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menerapkan IR framework. Nah, di sini jika dibandingkan antara panel A dan panel B, ternyata perusahaan yang eh, selisih selisih antara selisih CAPM antara perusahaan yang sebelum menerapkan framework ini lebih besar untuk perusahaan yang sudah mendisclose informasinya di IR. Sementara kalau di panel B dapat lihat bahwa ternyata CAPM yang lebih besar ada di
kontrol pos IR atau di perusahaan yang telah mengungkapkan integrated reporting setelah adopsi framework IR. Nah, selanjutnya ini adalah regression result dari penelitian ini. Nah, di tabel 6 ini adalah hasil dari eh, hipotesis pertama. Dapat dilihat ya bahwa dari kolom 1 hingga kolom 5 dengan beberapa treatment penambahan variabel kontrol, hasilnya konsisten bahwa integrated reporting yang didisclose oleh perusahaan setelah penerapan framework IR ini relatif signifikan dengan cost of equity. Artinya, eh, ketika perusahaan yang telah menerapkan atau mengungkapkan informasinya di dalam IR dan telah mengikuti framework integrated reporting itu membantu mereka untuk memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dan sehingga hal ini dapat menurunkan biaya ekuitas yang harus dikeluarkan perusahaan dan hal ini menjawab hipotesis pertama dari penelitian ini. Lalu tabel 7 dan 8 ini adalah hasil untuk menjawab hipotesis yang kedua, di mana tabel 7 ini lebih ke main main resultnya, sementara kalau tabel 8 ini setelah diinteraksikan dengan variabel enforcement. Mungkin langsung saja di sini dapat dilihat bahwa di tabel 8 ketika diinteraksikan dengan variabel enforcement, hubungan antara IR dan POS itu semakin diperkuat untuk negatif signifikannya. Artinya perusahaan yang mengadopsi integrated report yang yang mendisclose informasinya melalui integrated reporting di saat eh, framework integrated reporting ini diterapkan dan di negara yang memiliki enforcement efektif yang lebih tinggi itu eh, makin mendorong perusahaan untuk semakin menurunkan cost of equity-nya. Nah, selanjutnya di sini di tabel 9 peneliti itu menyajikan hasil analisis berdasarkan subsampel yaitu high and low enforcement eh, dan juga berdasarkan kuartil antara high low enforcement. Dari kalau di kolom 1 dan 2 ini berdasarkan medianya saja. Nah, eh, kalau di tabel 1 dan 2 ini juga sih terlihat ya bahwa di law enforcement ini T-value-nya antara IR POS dengan CAPM itu lebih tinggi di law enforcement, yaitu di kolom 2. Sementara kalau kita analisis lebih dalam lagi, ketika kita membagi sampelnya menjadi kuartil, bahwa perusahaan yang benar-benar memiliki tingkat enforcement yang lebih tinggi, ternyata lebih memiliki cost of equity yang lebih rendah daripada eh, perusahaan yang benar-benar memiliki negara yang benar-benar memiliki enforcement yang sangat rendah. Karena dapat dilihat di sini bahwa hubungan antara IR itu negatif signifikan dengan CAPM ketika di kuartil 4 enforcement, sementara di kuartil satunya tidak signifikan. Lalu untuk robustness testnya di sini peneliti menggunakan placebo test, di mana di penelitian ini itu robustness placebo test itu menggunakan 2 tahun sebelum penerapan, tidak salah. Nah, ketika hasil dari IR yang diinteraksikan dengan periode pos ini tidak signifikan, artinya penelitian ini itu robust atau terbebas dari isu endogeneity. Nah, dapat dilihat bahwa di sini hubungan antara integrated reporting yang didisclose setelah penerapan framework integrated reporting ini tidak signifikan dengan CAPM. Artinya hasil dari penelitian ini itu telah terbebas dari endogeneity atau bias. Nah, kesimpulannya bahwa hasil dari penelitian ini itu mensupport argumen bahwa
voluntary IR adoption itu eh, men- membuat manajemen manajemen di dalam perusahaan itu berubah dan untuk mendisklosur terkait dengan eh, bagaimana risiko persepsi terhadap informasi itu dapat diturunkan. Selain itu, penelitian ini itu berkontribusi terhadap literatur saat ini terkait dengan sustainability disclosure dan juga penelitian ini juga berkontribusi terhadap policy makers, khususnya terhadap beberapa negara yang memiliki tingkat law enforcement yang rendah, sehingga mereka dapat mengconsider atau mempertimbangkan hal-hal yang dapat membuat tujuan terkait dengan integrated reporting ini dapat semakin ditingkatkan. Lalu perusahaan ini itu, penelitian ini itu juga memberikan kebermanfaatan bagi perusahaan untuk mengevaluasi lagi bagaimana mereka dapat memberikan potensial benefit terhadap pengungkapan IR yang telah diberikan kepada para pengguna. Nah, lalu penelitian ini tuh juga memberikan saran ya terkait dengan future studies bahwa sebagaimana di tahun 2017 perusahaan di Eropa itu diwajibkan untuk mendisclose informasi terkait dengan sustainability performance, maka untuk penelitian selanjutnya itu dapat melakukan pengujian terkait bagaimana negative relation antara IR dan cost of equity itu dapat diterapkan pada adanya regulasi baru seperti itu. Kalau di Indonesia ya mungkin dapat dikaitkan dengan adanya peraturan-peraturan yang diterapkan di Indonesia. Oke, cukup sekian presentasi saya terkait dengan artikel ini. Mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Fiona atas pemaparannya. Dan sekarang kita memasuki agenda tanya jawab. Nah, di sini kebetulan sudah ada yang bertanya Mbak Fiona di kolom chat. Ini ada banyak pertanyaan, mungkin saya bacakan satu persatu ya Mbak. Yang pertama dari Ibu Martini. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan integrated reporting? Apakah berbeda dengan annual report? Seperti apakah beda strukturnya atau sebagainya? Mungkin bisa dijawab dulu, Mbak. Ya, itu. Oke, setahu saya terkait perbedaan integrated reporting dan annual report itu sebenarnya berbeda. Tetapi juga kalau diterapkan di Indonesia itu kebanyakan masih menerapkan integrated reporting yang berbasis annual report. Tapi kalau kita lihat ya annual integrated reporting dari beberapa negara gitu ya, sebenarnya integrated reporting itu sependek pemahaman saya ya, itu lebih memberikan informasi terkait semua informasi baik itu yang bersifat keuangan maupun keuangan dengan lebih ringkas dan yang paling penting adalah adanya bagian terkait dengan core value perusahaan yang diungkapkan di dalam perusahaan itu. Mungkin untuk lebih memahaminya, mungkin Bapak Ibu bisa men-search ya dan membandingkan antara integrated reporting yang di report oleh perusahaan misalnya di Amerika dengan yang ada di Indonesia seperti itu. Eh, dari sini itu bisa dilihat gitu, sangat berbeda jauh antara integrated reporting yang diungkapkan oleh perusahaan di Indonesia dan yang sudah diterapkan di negara lain. Seperti itu. Oke, baik Mbak Fiona, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Martini, yaitu sejak kapan integrated reporting diterapkan di dunia dan negara pertama yang mengadopsi integrated reporting ini negara mana? Eh, Kalau berdasarkan penelitian ini ya, sebenarnya integrated reporting itu saya juga kurang terlalu ngerti kapan pastinya. Tapi kalau dilihat dari penelitian ini itu kalau dari dikeluarkannya framework integrated reporting sebenarnya diwajibkan untuk disclose integrated reporting itu sejak ya ini adanya framework. Tapi
itu tergantung dari negaranya masing-masing. Terkadang setiap negara itu berbeda-beda terkait dengan penerapan mandatory dan voluntary dari eh, apa ya integrated reporting itu sendiri. Lalu negara mana yang pertama kali mengadopsinya, saya juga kurang terlalu paham ya mana eh, seharusnya eh, negara yang dengan apa ya dengan apa investor protection yang lebih tinggi lalu dengan apa ya transparansi yang lebih tinggi itu kemungkinan lebih dulu menerapkan ini pengungkapan integrated reportingnya. Tetapi saya kurang paham ya negara mana yang pertama kali menerapkan. Oke, baik Mbak Fiona, terima kasih atas jawabannya dan menyinggung tadi statement dari Mbak Fiona bahwa integrated reporting ini ada beberapa negara yang menjadikannya itu sebagai mandatory gitu ya Mbak. Berarti belum semua negara memang menerapkan. Ya, sepemahaman saya kebanyakan masih voluntary. Oke, berarti ada yang mandatory, ada yang voluntary. Nah, apakah di Indonesia sendiri itu sudah mengadopsi integrated reporting? Ya, sepemahaman saya dari peraturan yang dikeluarkan OJK ya, sebenarnya integrated reporting itu sudah menjadi isu lama ya di Indonesia dan ada beberapa perusahaan yang sudah mendisclose integrated reporting itu sejak lama. Bahkan sejak peraturan OJK itu dikeluarkan. Eh, Kalau tidak salah peraturan terbaru dari OJK di tahun 2021 ini ada peraturan OJK yang kayak sudah mulai mewajibkan perusahaan di Indonesia itu untuk mendisclose integrated reporting. Tetapi kalau dari yang saya amati dari beberapa perusahaan yang sudah mendisclose integrated reporting di Indonesia ini, kebanyakan itu masih pendekatannya itu seperti annual report, bukan seperti integrated reporting. Jadi integrated reporting yang didiskus itu sangat panjang dan terkesan tidak ringkas dan kayak lebih sulit dipahami. Kalau dibandingkan dengan negara lain yang pernah saya lihat ya, eh, negara lain itu integrated reportingnya itu kayak lebih ringkas dan the point. Sementara kalau di Indonesia itu kayak ya udah yang penting mereka mengikuti aturan, mereka mendisclose semua informasi baik itu keuangan dan non keuangan, tetapi eh, seperti tidak diringkas dan kayak sulit dipahami gitu. Oke, baik Mbak. Berarti kalau bisa saya simpulkan di Indonesia sendiri itu sudah ada beberapa perusahaan yang menerapkan integrated reporting seperti itu ya Mbak, Iya, sesuai dengan arahan peraturan dari OJK. iya. Berarti kalau di Indonesia sendiri itu sudah termasuk mandatory kah atau masih voluntary Mbak? Kalau setahu saya sejak adanya POJK berapa itu kalau tidak salah di tahun 2021 atau 2020-an itu seharusnya perusahaan di Indonesia itu sudah diwajibkan untuk mendisclose integrated reporting. Oh, oke oke. Berarti harusnya sudah diwajibkan seperti itu ya Iya, Mbak. iya Ini seharusnya. ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Martini. Apakah perusahaan yang sudah memiliki annual reporting itu harus juga membuat integrated reporting? Eh, Sepemahaman saya juga bahwa integrated reporting itu sebenarnya ya eh, kalau di Indonesia ya, ya sama dengan annual report itu tadi. Jadi kalau di Indonesia itu kalau udah mendisclose integrated reporting ya nggak perlu mendisclose annual reporting. Tapi kalau misalkan di Malaysia itu saya pernah melihat bahwa di sana itu walaupun mereka sudah mendisclose integrated reporting, tapi mereka masih tetap mendisclose annual report. Ini juga tergantung dari peraturan di negara itu sendiri sih sama pemahaman dari perusahaan-perusahaan. Oke, baik. Berarti di setiap negara itu peraturannya berbeda-beda ya Mbak ya? Ya, Iya, tergantung. sedangkan kalau di Indonesia sendiri itu kalau sudah membuat integrated integrated reporting itu tidak perlu annual reporting. Tapi ada beberapa negara yang mendaftar untuk mendisclose kedua report tersebut, gitu ya, Mbak.
Ya, soalnya di Indonesia itu integrated reportingnya ya masih masih sama kayak annual report, jadi kayak ya udah masih sama aja gitu. Walaupun dia mendiskus integrated reporting atau annual report, terkesannya itu kayak masih ya sama-sama sejenis reporting yang sama. Oke, baik. Ini ada lanjutan lagi pertanyaan dari Ibu Martini, yaitu seberapa pentingnya atau manfaatnya itu seberapa besar gitu integrated reporting terhadap perusahaan. Kalau dari sudut pandang pengguna laporan keuangannya itu integrated reporting ini menunjukkan apa ya transparansi dari perusahaan terkait informasi keuangan dan non keuangan perusahaan, dan juga integrated reporting ini juga apa ya sebagai nilai komunikasi yang dapat ditonjolkan oleh perusahaan kepada pengguna, sehingga kalau berdasarkan teori yang kita pelajari selama ini ya, dengan adanya informasi yang sangat transparan itu tentu dapat membantu pengguna laporan keuangan itu untuk apa ya mengambil keputusan. Nah, tetapi kalau dipandang dari biaya dan manfaatnya, mungkin kalau dari sisi perusahaan, penerapan integrated reporting ini mungkin masih dipandang pengeluaran biaya yang sangat besar, sehingga terkesan eh, pendisklosan informasi yang sangat besar itu kurang memberikan manfaat terlalu besar, sehingga kebanyakan perusahaan itu masih belum mendisklose integrated sendiri. Tapi kalau dipandang dalam jangka panjang, seharusnya hal ini tuh dapat memberikan value tersendiri dalam perusahaan. Sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu juga banyak yang membuktikan bahwa dengan menerapkan integrated reporting, performance mereka semakin meningkat, lalu investasi juga meningkat, dan seterusnya. Oke, berarti manfaatnya itu bisa buat eksternal maupun internal perusahaannya sendiri ya, Mbak. Tapi sebenarnya lebih bermanfaat untuk transparansi seperti itu ya, Mbak. Iya, Iya, oke. Dan ini ada pertanyaan ketujuh dari Ibu Martini, yaitu data apa saja yang dapat kita peroleh dari integrated reporting yang bisa dipakai atau digunakan untuk melakukan penelitian. banyak sekali ya, tergantung tujuan penelitiannya ingin apa. Misalkan terkait dengan readability-nya, readability integrated reporting itu bisa. Lalu terkait dengan eh, apa sustainability perusahaan juga bisa diperoleh dari eh, bagaimana perusahaan sudah mengadopsi framework GRI atau framework integrated reporting yang lainnya, dan seterusnya. Soalnya apa informasi yang di dalam integrated reporting itu sebenarnya kan banyak ya, tergantung kita butuhnya itu apa, mau kebutuhan data terkait dengan keuangan atau keuangan. Kalau kebutuhan keuangan juga di integrated reporting di disclose seperti semacam laporan keuangan, baik itu kayak eh, revenue perusahaan dan seterusnya juga disajikan di sana. Kalau terkait dengan non keuangan juga bisa dianalisis lebih dalam seperti yang saya sebutkan. Oke, baik Mbak Fiona. Jadi ternyata ada banyak sekali data-data yang diperoleh. Nanti ada framework, kemudian juga ada sustainability juga, ESG, seperti itu ya Mbak. Ya, Dan, tergantung tujuan mm, tergantung tujuan penelitian atau informasi apa yang ingin diambil. oke. Berarti banyak sekali yang bisa diambil supaya menghasilkan sebuah penelitian. Dan mungkin Ya, saya mau memberikan sedikit informasi untuk Ibu Martini dan juga Bapak dan Ibu peserta lainnya, bahwa jika ingin mendapatkan data-data yang ada di integrated reporting atau yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fiona yang terdapat dalam artikel di sini, itu Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami. Siapa tahu Bapak dan Ibu ingin melakukan penelitian yang sekiranya membahas tentang integrated reporting dan bingung untuk mendapatkan datanya dari mana. Nah, di sini kami hadir untuk membantu dan menjadi solusi bagi Bapak Ibu sekalian dalam mencari data. Saya akan memberikan kontak kami bisa dihubungi melalui WhatsApp atau dihubungi melalui website.
Bapak dan Ibu bisa konsultasi terlebih dahulu mengenai penelitian, lalu bertanya mengenai data-data apa saja yang bisa digunakan. Bisa kalau ingin berkonsultasi bisa melalui WhatsApp, langsung diklik saja akan kami balas. Oke, terima kasih Mbak Fiona atas jawabannya. Untuk Ibu Martini, apakah ada pertanyaan tambahan? Baik, terima kasih Bu Martini atas pertanyaannya dan antusiasmenya. Untuk Bapak dan Ibu yang lain, apabila ingin bertanya secara langsung, bisa juga raise hand. Kemudian saya akan tunjuk dan persilakan untuk bertanya dengan Mbak Fiona dan juga berdiskusi. Oke, baiklah di sini selain Ibu Martini juga ada Ibu Miss Pianti yang bertanya. Jadi di sini Bu Miss Pianti bertanya bagaimana peneliti mengetahui bahwa perusahaan tersebut belum mengadopsi integrated reporting dan perusahaan tersebut sudah mengadopsi integrated reporting. Nah, itu bagaimana cara membedakannya, Mbak? Mungkin bisa dijawab. Berarti ini pertanyaannya terkait dengan penelitian yang saya presentasikan barusan ya, Mbak. Ya, Mungkin saya izin share screen. Sebenarnya di apa namanya di paper itu dijelaskan ya terkait metode bagaimana peneliti itu menentukan sampel penelitian. Mungkin saya akan bahas sedikit ya mungkin tadi ya. Layar saya terlihat ya Mbak? terlihat, Mbak. Oke. Nah, terkait dengan pertanyaan itu tadi, jadi penelitian itu untuk mengetahui kapan periode perusahaan dalam penelitian itu melakukan framework atau belumnya, itu peneliti itu sebelumnya nih, di paragraf ini dijelaskan bahwa pertama yang dilakukan penelitian adalah mengidentifikasi perusahaan yang sudah mengupload integrated reporting di dalam IERC database. Nah, sebelum Februari tanggal 7 tahun 2018. Lalu selanjutnya mereka itu mengidentifikasi perusahaan mana saja yang sudah apa ya menggunakan integrated reporting dengan memberikan kolom yes and no gitu ya. Kalau yes itu berarti dia sudah menerapkan, no itu belum. Nah, itu berdasarkan pada ini database eh, apa namanya integrated reporting yang telah diupload oleh perusahaan-perusahaan di IIRC ini tadi. Seperti itu. Seperti itu, Bu. Kurang lebihnya terkait dengan Baik, berarti bisa dilihat dari IIRC itu ya, Mbak ya. Apakah perusahaan tersebut sudah mempublikasikan atau membuat integrated reporting? ya sudah menerapkan integrated reporting framework sebelum dan sesudah tadi ya, periode sebelum dan sesudah tadi yang di. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fiona atas jawabannya. Untuk Ibu Miss Berarti Pian, kayak oh iya, Osiris gitu ya database-nya ya. Iya, mungkin kalau di Indonesia seperti bursa efek gitu ya mungkin. Tapi ini kayak khusus integrated reporting aja. Bursa efek kan ada bursa seperti itu. Terus kalau tidak salah juga di dalam integrated reporting itu seharusnya perusahaan itu mendisclose bahwa mereka itu kapasitas di dalam integrated reporting itu berdasarkan framework apa. Gitu. Mungkin dari situ juga dapat diidentifikasi ya, apakah di tahun tersebut perusahaan sudah menerapkan framework integrated report seperti itu. baik. Apakah dari Ibu Miss Pianti sendiri ada kayak ingin ditanyakan lagi? Izin Mbak menindaklanjuti. Berarti kalau tadi yang terakhir yang Indonesia itu ya, saya langsung merujuk ke negara Indonesia. Kalau kemudian dalam suatu annual report itu
perusahaan sudah menyatakan bahwa dia mengadopsi IR. Tapi kalau enggak, berarti dia belum menggunakan kerangka IR. Apakah bisa disimpulkan seperti itu? Sepemahaman saya seperti itu sih. Ya, Oh, oke. Berarti agak susah ya untuk menentukan. Karena kebanyakan kan hanya annual report biasa. iya, karena kalau di Indonesia sendiri kan kalau terkait dengan integrated reporting itu masih belum masif di disclose oleh perusahaan-perusahaan. Mungkin kalau ingin meneliti terkait dengan integrated reporting ini bisa menggunakan sampel cross-sectional seperti penelitian yang saya presentasikan. Oh, lintas negara. Iya, jadinya sampelnya banyak. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih juga Ibu Wispianti atas pertanyaannya. Saya lanjutkan, di sini ada pertanyaan lagi dari Pak Rosel UPR. Di sini bertanya bahwa apa ciri-ciri perusahaan yang telah menerapkan integrated reporting dan contoh perusahaan apa saja? Eh, Kalau ciri-cirinya mungkin dapat dilihat dari yang saya jelaskan sebelumnya ya, dari apa di dalam laporan itu apakah dia itu sudah me, mendisclose informasi bahwa mereka itu menerapkan framework integrated reporting atau ya. Lalu mungkin juga bisa dilihat dari judulnya. Biasanya tuh kalau integrated reporting itu judul dari laporan itu adalah integrated annual report atau integrated report gitu. Seperti Oke. lalu ya Untuk contoh perusahaan itu seperti apa, Mbak? contoh perusahaannya. Ini perlu cari sih di bursa efek. Mungkin kalau terkait dengan ini bisa dieksplor sendiri ya di apa bursa efek ya, perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah menerapkan integrasi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fiona atas jawabannya. Untuk Bapak Rosel, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, jika memang sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya sedikit ingatkan, jika Bapak dan Ibu tertarik untuk melakukan penelitian mengenai integrated reporting, mungkin bisa konsultasi melalui WhatsApp kami terkait data-data yang dibutuhkan. Kontaknya sudah saya berikan melalui kolom chat, jadi mungkin bisa di copy atau di screenshot. Baiklah, kalau begitu, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian atas kehadiran dan juga antusiasmenya, karena berkat semangat Bapak dan Ibu sekalian, acara review artikel pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.